Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas tentang teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu mengenali informasi teks eksposisi, gagasan dan fakta, dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan mudah lewat artikel-artikel yang dimuat di media. Bentuk teks eksposisi biasa dipakai untuk memaparkan terjadinya suatu peristiwa, cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu, cara kerja sebuah mesin, cara mengonsumsi obat-obatan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa itu semua termasuk dalam kategori teks eksposisi? Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat informasi-informasi serta juga pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Adapun tujuan teks eksposisi adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca. Kemudian, fungsi teks eksposisi. Fungsinya adalah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran itu mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah: 1. Gaya informasi yang mengajak pembaca. Yang kedua, penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjabarkan informasi-informasi yang bermanfaat. Yang keempat, tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi memiliki sifat netral dan objektif. Yang keenam, penjelasan teks ini disertai dengan data-data yang akurat dan terpercaya. Yang ketujuh, menggunakan fakta berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. 8. Menggunakan data yang akurat. 9. Menggunakan gagasan berupa opini, pendapat, dan pandangan penulis. Bagian berikutnya yaitu memahami pola pengembangan teks eksposisi. Jenis-jenis pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, paragraf
umum khusus atau deduktif merupakan suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan kesimpulan pada bagian awal, dan pada kesimpulan tersebut mengandung gagasan utama yang dijelaskan dengan bukti, fakta, atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Paragraf khusus umum atau induktif ini merupakan suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berisi tentang gagasan utama pada bagian akhir. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama pada akhir dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Kemudian ciri-ciri paragraf campuran. Yang pertama, pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Yang ketiga, akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Itulah tadi pembahasan tentang KD 3.4 ya, KD 3.4 tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menambah pengetahuan ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru cukupkan dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.